Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo Mbak Fitri, selamat siang. Silakan duduk Mbak Fitri nih, silakan duduk dulu. Ya, oke. Silakan dinyamankan dulu ya duduknya ya. Gimana, sudah nyaman belum? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau sudah nyaman. Gimana kabarnya Mbak Fitri hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Bu Sonya senang dengar Mbak Fitri sehat. Oke. Tadi dari sebelum kesini dari mana? Sebelum kesini saya ke kantin dulu sih Bu sama teman-teman. Beli apa ke kantin? Beli cimol, beli cilok, beli telur gulung, banyak Bu yang pedes-pedes gitu. Oh Mbak Fitri suka makanan pedes ya ternyata. Sama loh, saya juga suka makanan pedes. Iya, saya rasa juga sangat pedes. Tapi mungkin kadar pedesnya beda kali. Kalau Mbak Fitri level 10 kan saya level 2. Oke, tadi pelajaran siapa? Tadi pelajarannya Bu Anis Bu, pelajaran PKN. Pelajaran PKN. Oh iya Mbak. Orang tuanya Mbak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sih Bu. Alhamdulillah. Ibu juga sudah pulang. Wah, berarti tinggal Bapak aja nih di luar negeri ya. Alhamdulillah. Gimana keadaan Ibu ya? Sehat ya Alhamdulillah. Karena kan biasanya kalau orang kan perubahan cuaca nih dari luar negeri ke Indonesia kan cuacanya beda, kadang suka baru pulang tuh suka sakit kayak gitu loh. Tapi ini enggak ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Senang deh Ibu dengarnya. Jadi Mbak Vida nih udah nggak sama kakak lagi, udah sama Ibu ya. Iya Bu. Oke, karena kan kalau hidup mah kalau nggak ada Ibu mah sepi ya di rumah. Sekarang kan enak nih, bisa makan nasi goreng Ibu, bisa makan masakan Ibu gitu ya. Oke, kenapa nih Mbak Vida kesini, ada apa? Saya ya cuma mau cerita aja sih Bu. Oh gitu, oke. Sebelum kita sesi konseling, nah Ibu jelaskan dulu nih. Karena kita buat kontrak konseling dulu. Gimana, setuju nggak? Baik, kontrak konselingnya yang pertama, Mbak Vida tuh boleh menangis, bercerita, sedih, marah, tapi tidak boleh merusak barang yang ada di ruang konseling ini. Yang kedua, Mbak Vida harus berbicara atau menceritakan secara jujur mengenai masalah Mbak Vida tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan tidak perlu takut karena ada asas kerahasiaan yang harus Ibu jaga di sini. Nah, dan yang ketiga, waktu konseling kita dibatasi dengan waktu 30 menit. Ya nanti apabila Mbak Vida ada cerita yang belum selesai atau ada cerita di luar topik, bisa kita sampaikan di minggu depan. Bisa dimengerti ya? Iya, mengerti. Oke, kalau bisa dimengerti silahkan Mbak Vida ceritakan, bercerita nih. Jadi akhir-akhir itu saya lagi males banget itu Bu sama pelajarannya Bu Anis, pelajaran PKN. Mbak Vida malas sama belajarnya Bu Anis. Memangnya ada apa Mbak Vida? Kayak tugasnya itu banyak banget gitu loh Bu, sama penjelasannya juga kurang masuk. Selain tugasnya yang banyak, apalagi sih yang buat Mbak Vida itu merasa malas dengan pelajaran Bu Anis? Ya kalau kayak penyampaiannya itu kayak bosenin gitu loh Bu. Jadi penyampaiannya membosankan, tugasnya banyak. Sudah itu aja atau ada lagi? Sama pas praktek gitu Bu, kayak bulet gitu loh Oh, Pak. ada praktiknya juga. Oke. Nah, dari yang Mbak Vida rasakan, apa sih yang biasanya Mbak Vida lakukan kalau Mbak Vida merasa malas? Saya saya tinggal ngobrol sih Bu sama teman-teman di belakang. Nah, itu yang buat Mbak Vida semakin susah untuk mempelajari pelajarannya Bu Anis. Emangnya di bangku belakang sama siapa aja? Ya sama besti dong Bu. Oke, nah sejauh ini dari masalah Mbak Vida, apa sih yang sudah Mbak Vida lakukan? Saya sih sudah pernah coba untuk fokus ya Bu, tapi ya tetap aja bosan gitu Bu, jadi males. Jadi Mbak Vida sudah pernah melakukan usaha untuk berusaha supaya fokus dalam belajar Bu Anis gitu, tapi ternyata malah sama aja, nggak ada perubahannya gitu. Iya betul Bu. Oke, kalau dari harapan Mbak Vida sendiri itu apa sih yang Mbak Vida harapkan kayak gitu? Ya harapan saya sih ya saya semakin semangat gitu Bu,
semangat untuk mempelajari PKN. Kan PKN juga merupakan pelajaran yang penting ya bagi kehidupan. Betul. Jadi pelajaran PKN itu penting loh dalam kehidupan beda, apalagi untuk bersosialisasi, untuk masyarakat, bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik seperti itu. Nah, dari yang sudah Mbak Vida lakukan sama harapan, apa usaha nantinya yang akan Mbak Vida lakukan? Karena di sesi konseling ini semua keputusan itu ada di tangan Mbak Vida sendiri. Jadi sebaik mungkin Mbak Vida memberikan atau mengeluarkan ide-ide atau usaha yang akan Mbak Vida lakukan. Mungkin saya akan berusaha menyukai pelajaran PKN ya Bu. Nah betul, itu ide yang sangat luar biasa, sebenarnya itu bagus sekali. Jadi ketika kita berusaha untuk menyukai suatu hal, itu akan menjadi sebuah semangat. Karena kan kita kan berusaha nih, saya harus berusaha nih menyukai suatu hal. Nah di situ timbullah semangat baru yang akan membantu Mbak Vida untuk menyukai pelajaran PKN. Nah selain berusaha menyukai, apalagi Mbak Vida? Saya akan ya belajar lebih giat Bu, biar prakteknya juga lancar, proses belajarnya juga lancar, nilai saya juga bagus. Nah bagus sekali Mbak Vida. Oke, Mbak Vida tadi kan sudah mengungkapkan nih apa yang akan dilakukan. Nah di sini itu punya kertas Mbak Vida. Nah jadi nanti Mbak Vida bisa menuliskan apa yang harus Mbak Vida lakukan atau yang akan dilakukan dan motivasi mengapa Mbak Vida melakukan hal tersebut. Kenapa ya Bu kok harus ditulis segala? Nah, ini Mbak Vida, ditulis di kertas ini supaya nantinya ketika Mbak Vida merasa bosan, merasa malas, jenuh dengan pelajaran PKN, Mbak Vida bisa mulai menyukai lagi, bisa mulai semangat lagi melihat tulisan ini, di mana Mbak Vida itu kan berjanji nih, saya akan semangat belajar, contohnya saya akan menyukai, saya akan ini dan itu. Nah, jadi secara tidak langsung Mbak Vida mengingat kembali apa yang sudah Mbak Vida ucapkan di sini supaya tidak lupa seperti itu. Oh iya Bu, baik. Silakan. Saya terus ya Bu. Ya, beserta motivasinya ya. Ya Bu. Oke. Luar biasa sekali ya Mbak Vida ini. Mbak Vida sebenarnya itu cantik, pintar, Masya Allah. Saya jadi malu Bu. Saya tahu sana melihat Mbak Vida ini sebenarnya. Walaupun Mbak Vida itu kan pintar di mata pelajaran yang lain. Ketika Mbak Vida merasa bosan, merasa susah, tidak terlalu lama, Mbak Vida langsung datang ke ibu. Wah, itu senang sekali. Mbak Vida itu punya rasa apa ya? Rasa untuk belajarnya tuh luar biasa, tuh senang sekali. Oke, ini bisa Mbak Vida simpan. Nah, jangan lupa selalu dilihat ketika Mbak Vida merasa bosan, merasa jenuh, dan apalagi ketika tugasnya banyak. Seperti itu. Iya Bu, baik Bu. Oke, oh iya, ini sudah 30 menit Mbak Vida. Kira-kira ada yang ingin Mbak Vida sampaikan lagi? Mungkin itu saja sih Bu, nanti kalau ada cerita lagi saya akan menemui Bu. Oke, tapi sudah lega? Sudah lega banget. Oke, alhamdulillah Ibu Sonia senang sekali lihat Mbak Vida itu sudah lega, sudah tahu apa yang ingin dia lakukan. Semoga Mbak Vida nilainya semakin membaik. Amin. Oke, semangat terus ya Mbak Vida. Bu Sonia selalu mendukung Mbak Vida, dan apapun ketika Mbak Vida membutuhkan Bu Sonia, silakan hubungi Bu Sonia. Iya Bu, baik Bu, saya akan menghubungi Bu Sonia. Oke, Saya pamit dulu ya Bu. iya, Terima kasih Bu. Sama-sama, sini Ibu buka pintu ya.